Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Zunira dengan NIM 24372031 dari Prodi Kedokteran Hewan Universitas Negeri Padang. Jadi saya akan mempresentasikan sebuah skripsi dengan judul Uji Aktivitas Ekstrak Daun Sirsak secara in vivo terhadap skabies pada kambing kacang. Dimulai dengan abstrak. Abstrak penelitian ini dengan uji aktivitas ekstrak daun sirsak dengan nama ilmiah Annona muricata L secara in vivo terhadap skabies pada kambing kacang atau nama ilmiahnya Capra hircus, bertujuan untuk mengetahui aktivitas ekstrak daun sirsak dalam mengatasi skabies pada kambing kacang. Pada penelitian ini, sampel luka skabies yang digunakan sebanyak 25 sampel. Untuk pemilihan sampel luka skabies, dilakukan pemeriksaan sampel kulit secara mikroskopis pada kambing yang menunjukkan gejala klinis skabies untuk memastikan adanya infeksi tungau Sarcoptes scabiei. Luka skabies kambing dikelompokkan dalam 5 kelompok perlakuan yang terdiri dari kelompok kontrol positif, kontrol negatif, kelompok pemberian ekstrak daun sirsak dengan konsentrasi 10%, 20%, dan 30%. Pemberian perlakuan dilakukan setiap hari selama 7 hari. Pengamatan dan penelitian keberhasilan kesembuhan luka skabies ini menggunakan metode scoring berdasarkan parameter perubahan klinis kulit, yaitu pertumbuhan rambut, keropeng, serta penebalan kulit. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ekstrak daun sirsak itu memiliki aktivitas dalam proses penyembuhan luka skabies pada kambing kacang. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian ini, skabies pada kambing disebabkan karena adanya infeksi tungau Sarcoptes scabiei var. Kambing yang menderita skabies memperlihatkan gejala gatal-gatal pada kulit, kemudian melepuh di area muka dan punggung. Tumbuhan sirsak ini dapat digunakan sebagai obat untuk penyakit mulai dari penyakit ringan seperti gatal-gatal hingga penyakit berat seperti tumor dan kanker. Bagian tumbuhan sirsak yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah buah, daun, akar, biji, bunga, dan kulit batang. Daun, kulit, biji, dan biji sirsak dapat berperan sebagai insektisida, larvasida, repelen atau penolakan serangga, dan antividan atau penghambat makan, dengan cara kerja sebagai racun kontak dan racun perut. Pada daun sirsak telah ditemukan 18 jenis Annonaceous acetogenin dan telah terbukti secara in vitro bersifat sitotoksik. Bahan bioaktif ini terbukti memiliki sifat antibakteri, anti jamur, anti kanker, dan juga melawan berbagai parasit dan cacing. Daun sirsak memiliki kandungan senyawa acetogenin, antara lain ada asinin, bulatacin, dan squamosin. Senyawa acetogenin dapat berfungsi sebagai antividan apabila dalam konsentrasi yang tinggi. Pada konsentrasi ini, hama tidak lagi bergairah melahap makanan yang disukainya. Rumusan masalah penelitian ini untuk menguji apakah pemberian ekstrak daun sirsak dapat menyembuhkan luka skabies pada kambing kacang, dan juga pada konsentrasi berapakah ekstrak daun sirsak itu efektif menyembuhkan luka skabies pada kambing kacang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas ekstrak daun sirsak dalam menyembuhkan luka skabies pada kambing kacang, dan untuk mengetahui pada konsentrasi berapa ekstrak daun sirsak ini efektif menyembuhkan luka skabies pada kambing kacang. Manfaat penelitian ini untuk memberikan penjelasan ilmiah yang jelas tentang ekstrak daun sirsak dalam pengobatan skabies pada kambing kacang, dan juga menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai pemanfaatan daun sirsak sebagai akarisida dan membantu dalam penanganan kasus skabies kambing kacang. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental lapangan karena efek yang terjadi adalah hasil manipulasi penelitian pada variabel bebas. Dan penelitian ini dilakukan di peternakan masyarakat yang ada di Kabupaten Sopeng. Penelitian eksperimen ini merupakan kegiatan percobaan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu gejala atau pengaruh yang timbul akibat dari adanya perlakuan tertentu. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Sampel yang diambil dengan cara memilih
kambing kacang yang menunjukkan gejala klinis KBS dengan luas permukaan luka yang relatif sama serta positif terinfeksi tungau Sarcoptes cabiai. Penelitian ini dilakukan secara in vitro, yakni mengacu pada eksperimen dengan menggunakan keseluruhan organisme hidup, di mana percobaan dilakukan pada organisme itu sendiri atau dilakukan pada suatu organisme lain. Penelitian in vivo dilakukan pada organisme hidup semata-mata dan bukan pada organisme mati atau bahkan sebagian yang mati. Penelitian ini secara in vivo memiliki kelebihan dalam mengamati efek keseluruhan pada subjek yang hidup. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dapat dilihat pada tabel 4.1 presentasi derajat perubahan luka pada parameter pertumbuhan rambut. Dari tabel tersebut dilihat presentasi luka pada skabies kambing kacang pada parameter pertumbuhan rambut pada setiap kelompok perlakuan itu beda-beda. Data di atas menunjukkan semakin tinggi derajat scoring, maka semakin baik pula tingkat pertumbuhan rambut pada luka skabies. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperolehlah hasil untuk proses kesembuhan luka pada parameter pertumbuhan rambut. Kontrol positif dan kelompok EDS3 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol negatif EDS1 dan EDS2. Selanjutnya, pada tabel kedua, tabel 4.2 merupakan hasil presentasi derajat perubahan luka pada parameter Kropeng. Dari tabel di atas dapat dilihat presentasi scoring derajat kesembuhan luka skabies kambing kacang pada parameter Kropeng pada setiap kelompok perlakuan itu hasilnya itu berbeda dari yang sebelumnya. Data di atas menunjukkan semakin tinggi derajat scoring, maka semakin baik pula tingkat keberhasilan Kropeng pada permukaan luka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperolehlah hasil untuk proses kesembuhan luka pada parameter Kropeng. Kontrol positif dan kelompok pemberian ekstrak seperti EDS1, EDS2, dan EDS3 itu menunjukkan presentasi kesembuhan yang sama. Selanjutnya itu hasil tabel ketiga. Pada tabel 4.3, presentasi derajat perubahan luka pada parameter penebalan dan lipatan kulit itu dapat dilihat presentasi scoring derajat kesembuhan luka skabies kambing kacang pada parameter penebalan dan lipatan kulit pada setiap kelompok perlakuan juga berbeda hasilnya dengan sebelumnya. Data di atas menunjukkan semakin tinggi derajat scoring, maka semakin baik perubahan tingkat penebalan dan lipatan kulit pada luka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil untuk proses kesembuhan luka pada parameter penebalan dan lipatan kulit dengan kelompok perlakuan EDS3 menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari presentasi scoring derajat kesembuhan luka pada tiap parameter kesembuhan luka menunjukkan tingkat kesembuhan luka pada kontrol negatif, yaitu NACMC 0,5%, menunjukkan presentasi yang paling rendah dibandingkan dengan semua kelompok perlakuan pada tiap parameter kesembuhan luka. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kontrol negatif pada luka skabies tidak memberikan pengaruh terhadap proses kesembuhan luka karena di dalam kontrol negatif itu tidak mengandung zat yang dapat menyembuhkan luka skabies. Adanya tanda kesembuhan luka pada salah satu parameter kesembuhan luka yaitu pada pertumbuhan rambut. Pada kelompok kontrol negatif disebabkan karena respon alami tubuh dalam proses kesembuhan luka. Perbandingan presentasi scoring derajat kesembuhan luka untuk kelompok pemberian ekstrak daun sirsak pada tiap parameter kesembuhan luka menunjukkan tingkat kesembuhan luka pada pemberian ekstrak daun sirsak dengan konsentrasi 30% itu menunjukkan presentasi yang lebih baik dibandingkan dengan konsentrasi 20% dan 10%. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun sirsak yang diberikan, maka efek yang dihasilkan semakin baik dalam proses penyembuhan luka. Presentasi scoring derajat kesembuhan luka pada kelompok pemberian ekstrak daun sirsak dengan konsentrasi 30% menunjukkan respon penyembuhan luka yang hampir sama dengan kontrol positif. Meskipun pada parameter penebalan dan lipatan kulit, pemberian ekstrak daun sirsak dengan konsentrasi 30% ini lebih baik dibandingkan kontrol positif.
Kemampuan daun sirsak dalam menyembuhkan skabies disebabkan karena daun sirsak ini mengandung senyawa asetogenin, tanin, alkaloid, flavonoid, dan steroida. Senyawa asetogenin ini berfungsi sebagai antivedan terhadap ektoparasit. Dalam penyembuhan luka skabies, senyawa ini berperan dalam membunuh tungau Sarcoptes scabiei. Dalam proses penyembuhan luka, alkaloid dan tanin berperan sebagai antimikrobial dan anti jamur sehingga dapat mencegah pengaturan infeksi sekunder pada luka. Flavonoid dapat mengatur fungsi imun tubuh dan menghambat inflasi, proliferasi, dan angiogenesis, sehingga peran senyawa steroid dalam menyembuhkan luka adalah meningkatkan deposisi kolagen, revitalisasi, angiogenesis, dan kontraksi luka pada fase proliferasi. Selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja senyawa asetogenin. Mekanisme ini dengan cara proses inhibisi respirasi spesifik dengan NADH. Proses ini mengakibatkan terganggunya transfer elektron dari NADH menuju ubiquinon sehingga mengganggu proses respirasi seluler pada mitokondria secara keseluruhan. Akibatnya terganggunya proses respirasi ini, maka proses pembentukan ATP tidak akan berjalan dengan benar sehingga organisme tidak akan bisa memperoleh energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolismenya. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan metabolisme akan menyebabkan kematian pada ektoparasit. Dengan adanya kematian ini terhadap tungau Sarcoptes scabiei menyebabkan terjadinya penurunan infeksi tungau pada luka sehingga dapat menghambat atau menghentikan terjadinya perluasan luka. Baiklah, kesimpulan dari penelitian ini, ekstrak daun sirsak ini memiliki aktivitas dalam proses penyembuhan luka skabies pada kambing kacang, dan ekstrak daun sirsak dengan konsentrasi 30% memberikan efek kesembuhan skabies yang lebih baik dibandingkan konsentrasi 20% dan 10%. Saran untuk penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya dan memformulasi dalam bentuk kesediaan topikal lainnya agar dapat bekerja efektif sebagai kesediaan penyembuhan luka skabies. Perlu dilakukan uji lanjut terhadap reaksi zat aktif dari ekstrak daun sirsak terhadap proses kesembuhan luka skabies. Sekian presentasi dari saya mengenai penelitian tentang uji aktivitas ekstrak daun sirsak secara in vivo terhadap skabies pada kambing kacang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.